Department of Sanitation. You know what I love about smoking? All unauthorized citizens must stay indoors. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Kali ini aku akan menceritakan film Songbird. Film ini dirilis tahun 2020, mengisahkan tentang pandemi yang belum berakhir dan akan sangat parah lagi di akhir tahun 2024 ini. Gimana kisahnya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang merupakan seorang kurir yang bernama Nico sedang mengantarkan sebuah paket ke sebuah rumah di kota tersebut. Dan ketika telah sampai di alamat tujuan, dia langsung memasukkan paket tersebut ke dalam sebuah alat sanitasi UV. Tiba-tiba saja ada sebuah helikopter yang melintas di sana dengan memberikan pengumuman tentang berlakunya jam malam dan meminta agar semua warga tetap berada di dalam rumah. Setelah itu terlihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa di tahun 2024 ini, kematian akibat virus telah menelan korban sebanyak 8,4 juta jiwa. Dan juga diketahui bahwa virus tersebut dapat menyerang bagian saraf otak manusia. Tapi ternyata kejadian ini telah dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan korupsi dalam pengadaan alat sanitasi UV, serta juga pengadaan karantina, dan juga status kepemilikan gelang antivirus. Juga pada saat itu pihak militer memiliki wewenang untuk melakukan tembakan di tempat kepada warga yang melakukan perlawanan. Di sisi lain terlihat seseorang pengelola bangunan yang bernama Lester sedang mengontrol pekerjaan dari para pekerjanya termasuk Nico yang harus mengantarkan paketnya tepat pada waktunya. Lalu setelah itu terlihat seorang wanita yang bernama Piper yang berada di rumahnya. Dia pun terlihat menggunakan gelang antivirus dan meminta anaknya yang bernama Emma dan suaminya yang bernama William untuk melakukan pemeriksaan rutin virus. Dan di sana ternyata setiap orang yang tidak menggunakan gelang wajib untuk melaporkan kesehatannya setiap hari. Dan jika mereka telat dalam melaporkan kesehatannya, tim sanitasi pun akan datangi mereka dan menjemputnya secara paksa karena akan dianggap sakit. Di sisi lain terlihat Nico yang telah sampai di tempat tujuan dari paket yang diantarnya. Dan setelah dia mendapatkan bayaran, Nico pun segera pergi dari tempat tersebut. Setelah itu Nico pun menghubungi kekasihnya yang bernama Sarah. Sarah pun tinggal di sebuah apartemen. Di sana dia tinggal bersama neneknya yang bernama Lita. Dan ternyata mereka berdua tidak kebal terhadap virus. Nico pun selalu memperlihatkan keadaan di luar apartemen kepada Sarah, karena Sarah yang tidak bisa keluar dari tempat tinggalnya tersebut. Di sisi lain terlihat Lester yang mendapatkan pesan dari pelanggannya, karena kurirnya yang telah mengantarkan paket dari pelanggannya itu. Dan karena laporan itu dia pun meminta rekannya yang bernama Dozer agar memeriksa keberadaan dari kurirnya itu. Dan Dozer pun melakukan pencariannya dengan menggunakan sebuah drone. Setelah itu terlihat seorang pria yang bernama Steve meminta kepada Viper untuk memesan sebuah gelang karena dia dan istrinya akan pergi keluar kota. Dan Viper pun memberikan gelang itu dengan harga $300 dan Steve pun setuju dengan harga tersebut. Setelah itu Viper pun segera menghubungi seseorang untuk memberitahukan tentang booking tersebut. Di sisi lain ternyata kurir yang dicari oleh Lester adalah Nico. Karena Nico telah berhasil dilacak, dia pun segera mengantarkan paketnya. Tapi sialnya dia malah dihadang di pos pemeriksaan. Tapi dia pun segera menunjukkan gelangnya, yang membuatnya berhasil melewati pos penjagaan tersebut. Dan setelah Nico selesai dengan pekerjaannya, dia pun segera pulang dan membersihkan dirinya. Ternyata Nico selalu mengumpulkan bayarannya dari para pelanggan dan mencatatnya. Lalu Nico pun berbicara kepada Sarah mengenai rencananya untuk membeli gelang antivirus secara ilegal untuk Sarah, agar mereka bisa pergi dari kota tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang telah dia siapkan. Di keesokan harinya di sebuah motel, terdapat seorang vlogger bernama Mei yang sedang melakukan siaran langsung, dengan menghibur warga menggunakan lagu yang bisa di-request secara langsung. Dan di sana Dozer meminta request lagu kepada Mei. Lagu itu pun didengar oleh Sarah, William, dan juga Lita. Setelah itu terdengar suara bel di apartemennya Sarah, yang ternyata Nico telah datang untuk menemuinya.
Kedatangan Nico ke sana ternyata hanya untuk menyampaikan sebuah surat dan pensil untuk Sarah. Tapi ketika mereka berdua sedang asik berbincang, tiba-tiba saja Lester pun menghubungi Nico. Hal itu pun membuat Nico dengan segera pergi dari sana. Di sisi lain, setelah May memutarkan lagunya, Dozier pun nyawer sebesar $100 kepada May. Hal itu pun membuat May menjadi penasaran dengan wajah Dozier, karena dia telah mengaku sebagai mantan tentara. Dan dia pun langsung melakukan video call kepada Dozier. Setelah Dozier menjawab panggilan video call dari May, dia pun mulai bercerita bahwa 6 tahun sebelum lockdown berlaku, dia ternyata sudah tidak bisa kemana-mana karena lumpuh akibat perang di Afghanistan. Tapi sebagai gantinya dia memiliki sebuah drone yang bisa membuatnya melihat semua keadaan di luar rumahnya. Di sisi lain terlihat Nico dan Sarah yang sedang melakukan video call. Terlihat Lita yang datang di belakangnya Sarah. Tapi ternyata Lita yang terlihat tidak sehat pun telah mengalami demam dan batuk. Oleh sebab itu dia pun meminta agar Lita beristirahat. Dan dia akan menyiapkan obat untuknya. Dan tiba-tiba datang sebuah mobil sanitasi yang berhenti tepat di depan apartemen mereka. Dari mobil itu keluar seorang pria bernama Eamon bersama dengan tentara yang berpakaian APD lengkap. Di sana Eamon menemukan seorang pria yang sedang berada di luar rumah yang mengaku bahwa dia telah keluar dari zona karantina kebal. Tapi sadisnya Eamon langsung menghabisi pria yang telah melanggar jam malam tersebut. Di sisi lain, Sarah yang sedang mengintip di dalam apartemennya melihat beberapa orang tentara yang ada di depan apartemennya. Dan hal itu membuatnya meminta Nico untuk tidak bersuara. Kemudian pintu apartemen Sarah pun digedor-gedor dengan kencang oleh para tentara tersebut. Beruntungnya saat mereka akan mendobrak pintunya, tiba-tiba saja Eamon datang menghentikan mereka karena telah mendobrak apartemen yang salah. Setelah itu mereka pun mendobrak apartemen tetangganya. Setelah mereka semua berhasil masuk ke dalam apartemen tetangganya itu, tanpa diduga tetangganya yang bernama Alice itu meminta bantuan agar Sarah membukakan pintu. Melihat hal itu, Nico pun meminta agar Sarah tidak membukakan pintunya. Dan dia pun bergegas menuju ke tempat Sarah. Dan akhirnya para petugas itu pun dengan segera membawa Alice pergi dari sana. Beberapa saat kemudian Eamon pun mengetuk pintu Sarah sambil berkata bahwa telah terjadi sebuah wabah di apartemennya. Dan dia pun bertanya kepada Sarah, apakah dia pernah melakukan kontak fisik dengan Alice atau hanya sekedar keluar dari apartemen tersebut. Mendengar pertanyaan itu, Sarah pun menjawab kalau dia sama sekali tidak pernah melanggar protokol kesehatan yang telah berlaku. Dan Eamon pun menjelaskan kalau dia sudah sering mendengar jawaban seperti itu, dan akhirnya kembali untuk menjemput orang-orang tersebut. Karena itulah Eamon pun menegaskan agar Sarah tidak terlambat untuk melaporkan suhu tubuhnya setiap pagi. Setelah itu Sarah pun bergegas menyiapkan obat untuk diberikan kepada Lita. Dan saat Sarah menemui Lita di sana, Lita meminta Sarah untuk tidak mendekatinya. Tapi Sarah tetap memberikan obatnya kepada Lita. Dan akhirnya Nico pun terlihatlah sampai di apartemen Sarah. Tapi dia hanya diam di luar pintu. Dan Sarah pun memberitahukan kepada Nico bahwa Lita telah mengalami demam yang sangat tinggi. Dan hal itu membuatnya berpikir bahwa besok departemen sanitasi akan menjemput mereka berdua. Hal itu pun membuat Nico memutuskan untuk tetap berada di sana. Di sisi lain, William yang akan pergi dari rumah tiba-tiba saja dikejutkan oleh istrinya yang ternyata masih bangun di sana. Karena itulah William pun beralasan kalau Eamon akan menemuinya untuk mengambil gelang kebal. Sebenarnya Weber berkata, dengan dia menggunakan gelang itu tidak bisa membuatnya menjadi kebal. Tapi karena Weber terus memaksa untuk pergi, akhirnya dia pun hanya memberikan pesan agar dia nanti membakar bajunya sebelum dia nanti kembali masuk ke dalam rumah. Di sisi lain terlihat May yang sedang berdandan di kamar motelnya. Dan ternyata kepergian William bukan untuk menemui Eamon, melainkan untuk bertemu dengan May. Dan setelah itu terlihat William yang sudah pulang dan membakar bajunya itu. Di keesokan harinya Sarah mengajak Lita untuk melakukan pemeriksaan rutin. Ketika diperiksa oleh scanner, tidak ada virus yang menjangkit pada Sarah. Tapi sialnya ketika Lita diperiksa, ternyata dia telah terjangkit oleh virus itu. Dan membuat petugas sanitasi akan segera menuju ke tempat mereka. Karena itulah mereka pun tidak diizinkan untuk pergi dari rumah. Mendengar itu, Nico pun meminta Sarah agar kabur dari apartemennya. Tapi sayangnya Sarah yang tahu kalau dirinya akan ikut ditangkap, menolak untuk meninggalkan Lita. Dan justru meminta Nico untuk mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Karena itulah Nico pun berkata kepada Sarah
bahwa dia akan mencarikan gelang kebal untuk Sarah dan meminta Sarah untuk menunggu Nico kembali. Di perjalanan, Nico pun meminta kepada Lester untuk mencarikan 2 buah gelang kebal. Dan saat Nico akan pergi dari apartemen, ternyata petugas sanitasi telah sampai di sana dan membuatnya menunjukkan gelang kebalnya. Dan karena Lester mendengar Nico yang membutuhkan gelang kebal itu untuk Sarah, Lester pun memberitahukan kepada Nico kalau paket yang selama ini telah diantarkannya ke rumah Viper adalah gelang kebal ilegal. Dan untuk mendapatkan gelang itu, Nico harus menyiapkan uang $150. Tapi Lester meminta Nico untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun mengenai gelang ilegal tersebut. Dengan segera Nico pun mengambil uang di rumahnya dan dengan cepat menuju ke rumah Viper. Ketika Nico telah sampai di rumah Viper, asisten Viper pun memberitahukan bahwa ada seorang kurir yang ingin berbicara kepada William. Dan Nico pun memperlihatkan gelang di tangannya dan berkata bahwa dia membutuhkan 2 gelang seperti itu dan hanya memiliki $13.000. Tapi sebelum Nico selesai berbicara, Viper pun segera mematikan sambungannya dan berdebat dengan William mengenai siapa yang telah membocorkan pekerjaan mereka. Sayangnya William pun segera meminta Viper untuk mengusir Nico. Dan setelah itu Viper pun bertanya kepada Nico dari mana dia telah mengetahui informasi bahwa dia dan William telah menjual gelang ilegal tersebut. Tapi Nico sama sekali tidak memberitahukan dan berpikir bahwa mereka memiliki koneksi untuk mendapatkan gelang itu. Viper pun tetap saja berkata bahwa dia tidak memiliki gelang tersebut dan meminta asistennya untuk memberikan sebuah alamat kepada Nico. Di sisi lain, lihat para tentara yang sudah bersiap di depan pintu sambil menunggu kedatangan Eamon. Sementara itu di dalam apartemen, Lita berkata kalau dia yakin bahwa Nico sangat mencintai Sarah. Karena walaupun mereka tidak pernah bertemu secara langsung, Nico telah rela berkorban untuk mereka. Dan setelah mengatakan hal itu, Lita pun harus tewas di sana. Setelah itu, Nico pun telah sampai di alamat yang telah diberikan oleh Viper. Kemudian Nico pun mengikuti suara orang bernyanyi yang membawanya sampai ke sebuah ruangan yang ternyata di sana ada Eamon yang telah menunggunya. Di sini Eamon pun telah tahu bahwa Nico sangat membutuhkan 2 buah gelang kebal. Dan ketika Eamon melihat gelang kebal yang dipakai Nico, Eamon pun meminta nama-nama orang yang akan diberikan gelang tersebut dengan alasan gelang itu akan diprogram. Tapi melihat Nico yang terlihat ragu, Eamon pun berkata bahwa pertemuan ini bukanlah keinginannya. Dan jika Nico ingin mendapatkan gelang itu, dia harus memberikan nama orang-orangnya, serta nama orang yang mengetahui pertemuan mereka. Tapi sialnya Eamon malah menyerang Nico menggunakan belati yang dibawanya. Tapi Nico yang sudah terluka mencoba untuk melawan balik Eamon dan mencoba mengambil gelangnya yang ternyata tidak ada di sana. Dan sialnya lagi, Eamon langsung memanggil para tentara untuk menangkap Nico. Dan dengan tangan kosong, Nico pun berusaha untuk melarikan diri dari sana. Ketika salah satu tentara telah menemukannya, tiba-tiba saja ada seorang pria yang membantunya dan mengajak Nico untuk pergi dari sana. Dan pria bernama Bomber itu menjelaskan kepada Nico bahwa gedung tersebut adalah tempat Eamon untuk menghabisi orang-orang yang ingin mendapatkan gelang tersebut secara ilegal. Dan hal itu pun membuat Bomber harus menghentikan hal tersebut. Dan setelah itu Bomber pun berhasil menghabisi beberapa tentara dan meminta Nico untuk kabur. Sementara itu dia akan menghadapi beberapa tentara yang tersisa. Di sisi lain, akibat Nico yang telah berhasil melarikan diri, William pun menghubungi Lester dan bertanya kepada Lester di mana Nico berada. Tapi Lester yang sedang melihat GPS Nico berkata kalau Nico telah mematikan GPS-nya. Dan berkata akan memberitahukannya kepada Nico yang telah kembali online. Kembali lagi kepada Nico yang sedang mengobati lukanya. Dia kemudian menghubungi Sarah. Dan Sarah pun memberitahukan kepada Nico bahwa Lita telah tewas. Dan Sarah pun harus semakin sedih ketika tahu bahwa Nico tidak berhasil mendapatkan gelang itu. Tapi Nico berkata bahwa dia masih tahu tempat untuk mendapatkan gelang itu. Dan meminta Sarah untuk bersembunyi saat petugas datang ke tempatnya. Di malam harinya, William kembali menghubungi May dan ingin menemuinya. Tapi May yang merasa bahwa dirinya telah dimanfaatkan, langsung menolak ajakan tersebut. May juga berkata bahwa dia memiliki rekaman saat William berjanji akan memberikan gelang kebal yang selalu dia janjikan kepada May. Dan terlihat Viper yang ternyata sedang menguping pembicaraan dari William dan May. Karena kecewa May telah menolak ajakannya, William pun berpikir untuk menghabisi May. Tapi sayangnya ternyata senjata William telah diambil oleh Viper. Dan Viper pun berkata kalau dia telah mendengar percakapan William. Dan dia sama sekali tidak mempedulikannya.
Hanya saja menurut Viper, rekaman yang disebutkan oleh selingkuhan William akan membahayakan posisi mereka. Dan karena itulah dengan tegas, Viper pun mengusir William dari rumahnya. I want you out. Give me the gun. What chance do any of us have if we get them? Di sisi lain terlihat Nico yang telah sampai ke rumah William. Nico pun mencoba menaiki pagar, dan dia pun melihat gerbang yang terbuka dan langsung bersembunyi. Setelah mobil yang dikendarai William telah pergi, Nico pun mencoba untuk masuk ke sana melalui gerbang yang telah terbuka itu. Di dalam rumah, Viper pun memberitahukan kepada May kalau William sedang menuju ke rumahnya, dan Viper pun meminta May untuk segera pergi, karena William akan menghabisinya. Di tempat lain terlihat Lester yang melihat posisi Nico yang sedang berada di rumah Viper, dan Lester pun segera memberitahukannya kepada Viper. Dan terlihat Nico yang mencoba memecahkan kaca pintu. This is Lester from Lester's Get. Di sisi lain, Sarah yang melihat para petugas yang sudah berada di sana langsung menghubungi Nico. Dan Nico pun segera mematikan suara teleponnya, karena kini para petugas sedang mendobrak pintu masuknya. Sarah pun bersiap-siap untuk menghadapi mereka. Lalu secara diam-diam Sarah berhasil melumpuhkan salah satu dari petugas itu. Dan Sarah pun segera menggunakan pakaian dari petugas yang telah dia lumpuhkan untuk menyamar. Dan ketika dia mencoba untuk pergi keluar, tiba-tiba saja seorang petugas lain memanggilnya untuk mengangkat tubuh Lita. Beruntungnya Eman pun tidak menyadari penyamarannya. Kembali kepada Nico yang sedang mencari di mana gelang itu disimpan. Tapi tiba-tiba saja Viper datang sambil menodongkan senjata untuk menghentikannya. Karena itu Nico pun menjelaskan bahwa dia datang ke sana dengan tujuan untuk menyelamatkan suatu nyawa yang sangat berarti dalam hidupnya. Sehingga apapun yang akan dihadapi tidak akan membuatnya kembali tanpa mendapatkan gelang tersebut. Setelah Viper sedikit berpikir, dia pun meminta Nico untuk mengembalikan sebuah koper yang berisi gelang yang dia carinya. Dan setelah itu Viper memasukkan data Sarah sesuai dengan yang disebutkan oleh Nico. Setelah selesai memprogram gelang tersebut, Sarah pun memberikannya kepada Nico dan mengizinkannya untuk pergi dari sana. Sarah Mia Garcia. Di sisi lain, ketika jasad Lita dimasukkan ke dalam mobil, Sarah pun mencoba untuk melarikan diri dari sana. Dan Eman yang masih berada di dalam apartemen Sarah akhirnya menemukan tubuh anak buahnya yang sudah tak berdaya. Karena hal itulah Eman mencoba menghubungi petugas lain untuk mencari Sarah yang sedang menyamar menggunakan pakaian APD. Hey guys, hold on. Di tempat lain, May mencoba menghubungi Dozer dan berkata kalau dia akan pergi ke tempat Dozer. Karena perkataan May itu, Dozer pun mencoba untuk menerbangkan drone untuk mengawasi May. Setelah itu, May yang sedang mencoba menyalakan mobilnya, ternyata William pun telah sampai di sana. Dan sialnya mobilnya itu tidak dapat menyala. Dan karena itulah William pun dengan mudah menyerang May. Tapi beruntungnya drone yang diterbangkan Dozer telah sampai di sana dan melihat kalau May sedang dalam bahaya. Melihat itu, Dozer pun dengan cepat menghabisi William. Kemudian Dozer pun berkata kalau dia akan selalu menjaga May. Di sisi lain terlihat Sarah yang harus berhasil ditangkap oleh Eman. Dan Eman pun berkata kalau Sarah termasuk orang yang kebal. Karena walaupun dia tinggal bersama sang nenek yang telah terjangkit virus itu, Sarah pun tidak tertular. Mendengar hal itu, Sarah pun meminta Eman untuk melepaskannya. Tapi sialnya Eman tetap memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sarah karena dia tidak memiliki gelang kebal. Setelah itu terlihat Nico yang baru saja sampai di apartemen Sarah dan melihat pintu yang sudah terbuka, yang membuatnya sangat khawatir dan segera mencari Sarah. Tapi di dalam lagi-lagi dia bertemu dengan Eman yang sudah menunggunya di sana. Di sana Eman menceritakan bahwa sebelum wabah terjadi, dia bekerja sebagai supir truk sampah untuk departemen sanitasi. Dan ketika atasannya mati akibat virus, dia pun akhirnya menjalankan seluruh departemen dan bisa memiliki apapun yang dia mau. Eman pun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Namun saat Eman mulai mendekat seperti gedung sebelumnya, Nico pun diam-diam mengambil sebuah pensil. Dan benar saja, Eman kembali mengeluarkan belatinya. Tapi Nico yang sudah mengantisipasi serangan dari Eman berhasil melumpuhkannya dengan menggunakan pensil yang diambilnya. Dan setelah Nico berhasil melumpuhkan Eman, Nico pun mengambil handphone Sarah. Dan dia pun menghubungi Lester untuk melacak keberadaan mobil sanitasi dengan nomor tersebut. Mendengar permintaan Nico itu membuat Lester segera meminta bantuan Dozer
untuk melacak blok demi blok yang mengarah ke zona karantina menggunakan drone. Dan akhirnya drone doser pun berhasil melacak keberadaan mobil yang dicarinya. Setelah itu Lester segera memberikan informasi kepada Nico kemana arah mobil tersebut bergerak. Dan Lester pun meminta Nico untuk melaju dengan cepat, karena mobil itu sudah hampir sampai di zona karantina. Tapi beruntungnya ketika para petugas mengeluarkan Sarah dari dalam mobil, Nico yang sudah sampai di sana langsung memeluk Sarah. Dan tanpa disadari oleh para petugas, Nico pun telah memasangkan gelang kebal ke tangan Sarah. Dan ketika para petugas akan kembali membawa Sarah, Nico pun meminta agar para petugas kembali memindai gelang Sarah. Dan beruntungnya para petugas yang sebelumnya tidak mengetahui kalau Sarah tidak memakai gelang, dia pun langsung memindai gelang Sarah. Dan akhirnya Sarah pun dibebaskan ketika data pada gelang itu ternyata cocok dengannya. Setelah itu Sarah dan Nico pun bisa bersentuhan secara langsung dengan keadaan yang sangat tenang dan bahagia. Di sisi lain Lester dan Dozier yang mendapatkan kebal dari Nico ikut merasa senang dengan hal itu. I'm like you. 3 bulan kemudian terlihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa William dan Eamon telah menjual gelang kebal secara ilegal. Dan ternyata kasus itu telah dilaporkan oleh sang istri dengan seorang streamer. Sementara itu Lester pun terlihat mendapatkan sebuah paket dari Nico yang berisikan gelang kebal dan berharap suatu hari nanti keadaan akan kembali normal. Terlihat juga Sarah dan Nico yang sedang melakukan perjalanan ke sebuah pantai dengan diikuti oleh drone milik Dozier. Kemudian film pun akhirnya selesai, guys. Nah, momen apa yang kalian alami? Dan ingat waktu pandemi corona beberapa tahun yang lalu, sob. Itulah cerita film Songbird. Semoga kalian suka sama ceritanya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, sob. Biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel Misbar.